Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi di channel Raja Dinara AZ. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahan keharibaan junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua terakui sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba berbagi mengenai sholawat kubro. Sholawat kubro ini sebenarnya bacanya sangat pendek-pendek. Sebelum kita membaca sholawat kubro itu, di sini pengijazah, kiai yang mengijazahkan sholawat ini kepada saya, pertama kita harus kirim fatihah, hadiah fatihah dulu. Saya tuliskan di sini kepada siapa saja hadiah fatihahnya. Yang pasti hadiah fatihah pertama adalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama. Yang kedua, ini kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang ketiga, kepada Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi. Yang keempat, kepada Syekh Ibnu Muhyiddin Al-Irbili. Yang kelima, kepada Kiai Haji Abdullah Nasirin. Jadi, sebelum membaca salawat kubro, kita dianjurkan untuk pertama hadiah fatihah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti biasa, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fatihah. Kemudian kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, kemudian kepada Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, kemudian Syekh Ibnu Muhyiddin Al-Irbili, kemudian kepada Kiai Haji Abdullah Nasirin Al-Maghfurlah. Sudah 5 ya. Setelah itu, maaf, langsung saya hapus. Jadi pemirsa YouTube nanti bisa diulang kembali, atau nanti saya tuliskan di deskripsi. Insya Allah saya tuliskan di deskripsi biar semuanya paham. Yang keenam, kepada Kiai Haji Imroni Abdillah. Abdillah Jebol Mayong Jepara. Yang ketujuh, kepada Kiai Muhammad Saifullah Al-Fakir. Jadi ada 7 nama, mulai dari baginda Rasulullah SAW, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, kemudian Syekh Ibnu Muhyiddin Al-Irbili, kemudian kepada Kiai Haji Abdullah Nasirin Al-Fakir Al-Maghfurlah, terus Kiai Haji Imroni Abdullah Fakir Jebol Mayang Jepara, kemudian Kiai Muhammad Saifullah Al-Fakir. Nanti saya tuliskan di deskripsi. Sebelum kita membaca sholawat kubro, kita harus mengirimkan fatihah kepada beliau-beliau itu, supaya apa yang kita amalkan, yang kita baca dari sholawat kubro itu bisa berkah, bisa membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Jadi manfaatnya ini insya Allah, ya, insya Allah rezeki akan mengalir. Rezeki akan mengalir, semua masalah kehidupan akan terurai, semua masalah yang tidak ada solusinya akan diberikan solusi dari Allah Subhanahu wa taala berkah dari kita membaca salawat kubro. Jadi mungkin nanti akan ada beberapa sesi, bisa jadi sampai 5 kali pertemuan dalam YouTube ini saya menyampaikan tentang salawat kubro, karena memang salawatnya panjang. Jadi saudaraku semuanya tidak perlu menghafal, ya, tidak perlu menghafal, tapi alangkah baiknya jika memang kita hafal. Hafal itu karena kita sering membaca atau kita ulang-ulang itu. Artinya kalau kita amalkan setiap hari, insya Allah akan hafal. Jadi bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim.
alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin. Ini yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin. Alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin. Alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin gitu. Alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidan nabiyyin. Maaf, ini bukan ala, ini alaika. Alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin. Alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidan nabiyyin. Alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidas siddiqin. Jadi apa namanya, di awal pasti ada lafadz alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin. Alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidan nabiyyin. Alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidas siddiqin. Pasti ada lafadz alfu alfi. Dikatakan shalawatil kubro, ya. Dikatakan shalawatil kubro karena memang salat ini besar. Kubro itu artinya besar. Bayangin aja. Alfu alfi, ini kalau dalam bahasa Arab, alfu alfi ini 1 juta. Alfu alfi itu artinya 1 juta. Bayangkan. Alfu alfi itu 1000 dikali 1000. Alfun itu 1000, alfun itu 1000. Alfu alfi 1000 berarti 1 juta. Kalikan saja. Kalau 1000 dikali 1000 pasti 1 juta kan? Gitu. Alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin. Nah. Alfu alfi sholatin 1 juta sholawat. Wa alfu alfi salamin 1 juta salam. Alaika ya sayyidal mursalin. 1 juta sholawat, 1 juta salam alaika ya sayyidal mursalin. Dalam kita membaca satu baris ini saja, satu baris dari sholawatil kubro, ini sudah mengandung berapa juta? Sudah 2 juta. Permintaan kita seolah-olah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya Allah sampaikanlah rahmatmu, sholawatmu kepada baginda Rasulullah SAW sebanyak 1 juta kali. Sampaikanlah kepada Rasulullah SAW salammu, keselamatan itu kepada Rasulullah sebanyak 1 juta kali. Alaika ya sayyidal mursalin, bagimu ya sayyidal mursalin, wahai engkau penghulunya dari semua utusan. Jadi, ya Allah sampaikan 1 juta sholawat. Ya Allah sampaikan 1 juta salam kepada Rasulullah SAW. Di sini, alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin. Alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin. Nah, ya Allah sampaikan 1000 sholawat. Ya Allah sampaikan 1000 salam kepada Sayyidan Nabiin, kepada gustinya, kepada junjungannya para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Alfu alfi sholatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidas siddiqin. Ya Allah sampaikanlah 1000 salam, 1000 sholawat kepada gustinya orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Karena baginda Nabi Muhammad SAW terkenal nabi yang jujur. Itu adalah sifat Rasulullah SAW, adalah sifatnya siddiq, ya, gitu, jujur. Nah ini berjuta-juta salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya salawat itu disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Rasulullah SAW itu janjinya, siapa yang membaca salawat 1 kali kepada beliau maka akan dibalas 10 kali lipat, 10 kali lipat, 1 kali membaca. Nah, kita bayangkan, nah, misalkan kita membaca salawat itu 1 juta. 1 juta kali sholawat yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah SAW, kembali kepada kita berapa? Triliunan kan? Masya Allah. Nah, di sini kalau kita meyakini sholawat kubro, sholawatil kubro. Nah, jadi ini nanti saya tuliskan. Saya tuliskan di deskripsi. Biar kita semuanya semakin yakin, semakin mantap untuk menjalankan pengamalan sholawat kubro. Miliaran sholawat yang kita mintakan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. Nah, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa Rasulullah SAW itu ibarat gelas sudah penuh, yang kita tuang air, nah air itu akan melebar kemana-mana. Itulah, kita memberikan sholawat kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tidak butuh sholawat kita. Apa yang kita bacakan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Gitu loh. Misalkan kita membaca 1, kembali 10 kepada kita. Misalkan kita membaca 10, kembali 100. Misalkan kita membaca 1 juta, kembali berapa? Triliunan. Sholawat itu bermakna rahmat.
turun kepada kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang dirahmati oleh Allah itu akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa gitu rahimakumullah. Jadi yakin sholawat kubro ini adalah ribuan sholawat, bahkan jutaan sholawat yang disampaikan dari mulut kita, mohon kepada Allah, langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akan kembali kepada diri kita sendiri. Begitu. Jadi banyak. Ini, mohon maaf. Karena di sini manfaatnya banyak, maka sholawatnya juga agak banyak. Gitu. Makanya channel ini ya, harus ditonton dari pertemuan awal sampai akhir. Karena nanti saya akan setiap kali pertemuan saya akan masukkan di deskripsi gitu. Atau mungkin dalam pertemuan awal ini saya akan masukkan di deskripsi sholat kubro. Misalkan deskripsinya itu cukup, saya akan tuliskan semua sholat kubro itu gitu. Jadi tapi di deskripsi itu sholat kubronya masih dalam bentuk Arab gundul. Makanya pemirsa semuanya harus menyaksikan pertemuan ini dari awal hingga akhir biar semua apa yang saya sampaikan ini dari bacaan Arabnya terharokati. Maaf, kembali lagi, kalau teman-teman yang dari pesantren asri, Arab gundul sudah hal yang biasa. Tapi YouTuber atau pemirsa YouTube semuanya itu enggak dari pesantren gitu kan. Jadi biar semuanya bisa memahami, bisa mengamalkan bersama-sama. Jadi kita bisa merasakan berkah dan manfaatnya kita mengamalkan sholawat kubro. Itu sholawat miliaran yang kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat kepada kita semuanya sehingga semua masalah kehidupan kita ada solusi dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.